Rasulillah salatullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qarinina wa ghurina wa maulana nabina Muhammad nabina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirul li anta misbahus suduri. Sallallahu ya Rasulullah sallallahu ya Habiballah wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti orang sarere Kanjeng Nabi anu mulia. Gusti orang sarere
Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الآية. وقال النبي: النكاح سنتي فمن رغب أي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله، والله تعالى ورسوله أعلم بحقيقته المراد، أي بمعنى بحقيقته العبارة. حضرة المكرمون، para alimin ulama, para asatizah, wabil khusus yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para tuan-tuan guru, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap para tokoh alimin ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau juga tokoh adat, terlebih yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para orang tua, para sepuh dan fini sepuh, afwan jiddan, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu namanya. Fa insyaallah, demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim, ihtiraman atau hormat kami kepada beliau-beliau, khususnya yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan, sahibul hajat, yakni keluarga besar al-mukarram wal muhtaram wal muazzam, ad-da'i ila Allah, al-mujahid fi sabilillah, yakni Kiai Ma'ruf beserta istri Ustazah Nah. Kita doakan mudah-mudahan beliau keluarga besar sahibul hajat ini, hajatnya bisa mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat, maksud dan tujuannya, dan kelak diluaskan rizkinya. Putri atau putra yang dinikahkan pada hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Tidak lupa yang sama kita hormati dan Allah muliakan aparatur pemerintah, baik sipil TNI maupun Polri-nya, minal madna ilal ma'la, allazi yamdurkan ismuhum, tidak disebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat kami. Tidak lupa juga yang sama kita hormati muratibul awqat, atau yang dikenal dengan MC, Master of Ceremony. Kalau di daerah kami, di daerah Cemplang Pamijahan, Cibungbulang, MC itu adalah yang mimpin cacahan. Yang mimpin apa, Bu? MC itu MC mimpin cacahan, yang dikenal dengan namanya protokol. Kenapa dikatakan protokol? Karena beliau laki-laki
yang ngatur waktu itu adalah perempuan, akhwat. Jadinya bukan protokol melainkan Kenapa jalan tol dikatakan jalan tol? Karena yang bikin laki-laki. Coba kalau yang bikin jalan tol perempuan, pastinya namanya jalan. Loh kok berbeda? Ya jelas beda. Ikhwan dengan akhwat, laki dengan perempuan itu mesti berbeda. Betul apa betul? Sekarang di sini ada yang meninggal laki-laki. Lihat doanya. Domirnya domirhu Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggalnya perempuan, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau yang meninggalnya bencong? Yang meninggalnya banci, kata saya gampang. Kalau yang meninggalnya bencong, kalau laki-laki kan tadi Allahumma firlahu, kalau perempuan Allahumma firlaha. Kalau yang meninggalnya banci gampang, Allahumma firlahu ha wa'afihi wa'fu anhu. Gitu aja ya. Baik, para jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf izin, bukan berarti saya suul adab kepada guru saya Ki Bewo. Ini sudah perjanjian. Saya mau naik, cuman urutannya yang ketiga. Lihat catatannya, betul apa tidak? Iya, urutan ketiga. Kenapa saya diundang paling terakhir? Kondisinya lagi kurang sehat, Bu. Saya lagi masuk angin ini. Kalau bukan karena yang ngundang ini Ustazah Nah dan Ki Ma'ruf, mungkin saya hari ini punten. Memang waktunya istirahat. Dari semenjak kemarin terima besan, ngebesan, nikahin, sampai semalam itu pulang jam 2, sampai saat ini belum ada istirahatnya. Saya sudah perjanjian sama Ustazah Nah, boleh saya cuman hanya idkhalus surur saja. Cuman kalau bisa yang pertama, cuman kebetulan ada guru saya Ki Cepot Muda. Kedua juga pengen yang kedua. Oh, udah ada katanya dari Badar, yaitu Kiai Jakumbaran. Ya udah kalau gitu yang ketiga aja. Kan adil ya. Ternyata yang dipanggil Ki Bewo, saya protes dong. Saya minta keadilan. Betul. Lanjutin jangan. Terusin jangan. Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan ini, demi Allah, berdirinya saya, duduknya di atas ini bukan berarti saya ini lebih baik daripada bapak dan ibu yang ada di bawah. Berdirinya saya di atas panggung ini bukan berarti saya lebih alim, lebih saleh, lebih bisa, lebih hebat daripada ibu dan bapak yang berada di bawah. Melainkan tidak lain dan tidak bukan, berdirinya saya di sini, duduknya saya di atas mimbar panggung ini, itu sebagai bentuk ijabah memenuhi undangan sahibul bait, guru kami, ustazah kami, murabbi kami Kiai Ma'ruf dan Ustazah Nah. Beliau mengundang kami dan ini bentuk daripada idkhalus surur kami, karena dikatakan afdalul a'mal ahabba ilallah idkhalus surur fi qalbil mu'minin. Sesungguhnya amalan yang baik, yang paling utama, ahabba ilallah, dan sangat dicintai oleh Allah adalah apa? Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan terhadap hati-hati orang yang beriman. Nah, ini barangkali mudah-mudahan malam hari ini idkhalus surur saya termasuk amalan yang terbaik. Amin. Amalan yang paling utama. Baik ibu bapak yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana lebaran. Kenapa dikatakan ada Idul Fitri, ada lebaran? Tidak semuanya orang beridul fitri, tapi yang namanya lebaran hampir semua orang melaksanakan lebaran, betul. Karena ada katakan laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tajid. Bukan yang dinamakan Idul Fitri orang yang memakai pakaian yang baru, tidak dinamakan orang yang beridul fitri rumahnya dicat baru, bukan orang yang namanya Idul Fitri kendaraannya baru, walakinnal 'id, akan tetapi
Fitri itu adalah apa? Liman, buat orang-orang ta'atuhu tajid, yang meningkatkan kualitas, kuantitas takwa taatnya kepada Allah. Tapi hampir mayoritas orang tanggal 1 Syawal itu berlebaran, bukan beridul fitri. Idul Fitri, kenapa saya katakan itu kebanyakannya berlebaran? Sebab berlebaran itu orang mau puasa di bulan Ramadan atau tidak, datang bulan Syawal dia melaksanakan perayaan lebaran. Betul? Ada nggak orang yang nggak puasa di bulan Ramadan? Ada nggak orang yang malamnya tidak sholat tarawih? Banyak nggak orang yang Ramadan tidak baca Quran? Banyak. Maka ketika datang Syawal dia melaksanakan lebaran. Tapi orang yang beridul fitri adalah orang-orang yang khas, orang-orang yang tertentu yang melaksanakan Idul Fitri. Mana? Adalah orang-orang yang selama Ramadan dia beribadah secara paripurna di bulan suci Ramadan. Siang hari dia berpuasa, malam dia qiyamul lail, melaksanakan ibadah tarawih, melaksanakan tadarus membaca Al-Quran, memperbanyak infak sedekah amal jariah, sehingga datang bulan Syawal dia dengan layak mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Nih, cuman di kita kadang-kadang mohon maaf Bu, punten. Setiap kita lebaran ketemu orang assalamualaikum, waalaikumsalam, minal aidin wal faizin. Ini murah banget kalimat minal aidin wal faizin. Tidak layak orang yang mendapatkan pengucapan minal aidin wal faizin orang yang di Ramadan tidak berpuasa. Ini mah di kita murah kalimat minal aidin. Padahal orang yang berhak mendapatkan ucapan minal aidin itu adalah orang-orang yang beribadah selama di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan saya berhusnuzon kepada warga Cikasungka di sini, semua masyarakatnya, jamaahnya mendapatkan atau layak dapat ucapan minal aidin wal faizin. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Secara pribadi juga ini masih dalam suasana Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faizin dengan catatan hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan ucapan dari kami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin dong Bu. Amin aja masih dikomandoin. Ya, amin dong. Ya Rabbal. Baik, para hadirin, para guru, para kiai, para ajengan yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara masalah pernikahan. Karena malam hari ini adalah walimatul arus, walimatul nikah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan yang namanya pernikahan. Saya baca tadi dalam mukaddimah yang saya baca. Itu dalam Quran surah Yasin ayat yang ke-36. Catat Bu. Tapi mohon maaf kalau saya salah, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan ini benar, tidak salah. Dalam Quran surah Yasin ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Genahan tuh Bu, genahan tuh. Jeung nu tadi genahan mana? Atau genahan nu tadi? Ai uing mah kori tradisional,
Arinu tadi mah kori internasional itu beda jauh. Tapi kia-kia ge juara Bu. Bareto tahun 2005 juara MTQ juara 1. Karena waktu itu ada lomba MTQ, lomba musabaqah tilawatil Quran. Di antaranya di babak penyisihan, lalu babak semifinal dan babak final. Babak final ini ada jumlah peserta sebanyak 10 peserta. Pada giliran hari haknya, alhamdulillah tahadus bin ni'amah buat saya, dari 10 peserta itu yang 9 enggak pada datang, berhalangan. Cuman saya doang pesertanya sendiri, yang akhirnya juri memutuskan bahwasanya menimbang memutuskan Dewan Juri dalam musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor pada tahun 2005 jatuh kepada MA Turmuzi Al-Fadili, mendapatkan juara 1. Alhamdulillah, orang cuman saya doang pesertanya sendiri. Alhamdulillah. Baik. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah Allah menciptakan makhluk azwaja, itu adalah berjodoh-jodohan. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Dari mana? Mimma tumbitul arda, yang ditimbulkan dari perut bumi. Berarti Bu, yang namanya dari perut bumi apa? Yang tumbuh di bumi? Pohon-pohon, pohonan, tatangkalan, seperti mohon maaf tangkal cauk. Tahu tangkal cauk? Tangkal pisang, betul. Tangkal bambu, tangkal awi, nyaho tangkal awi. Tah kunaon lamun ayeuna tangkal awi gede angin kieu sok pisada ngereket, reket. Ternyata itu lagi kawin. Kita nggak tahu, sebab di situ wamin malah ya'lamun, dan apa-apa yang tidak pernah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu dengan benar. Ternyata pepohonan oge diciptakan berpasang-pasangan. Wamin anfusihim, dan termasuk yang ada seperti dalam diri kita, yaitu manusia. Allah menciptakan manusia itu berpasangan, ada laki, ada perempuan. Maka disitulah adanya syariat pernikahan laki dengan perempuan. Tapi demi Allah, sekarang ini ada yang melanggar syariat agama, ada yang melanggar syariat hukum Allah, yang mensyariatkan yang namanya pernikahan itu berlainan jenis. Dengan apa? Sekarang timbulnya sekelompok manusia yang menamakan dirinya LGBT. LGBT, naon tanda pertama L adalah lesbian. Apa lesbian itu? Lesbian adalah seseorang kecenderungan menyalurkan biseksualnya adalah sesama jenis. Apa? Perempuan dengan perempuan. Ini sudah merajalela. Di Indonesia ini kurang lebih ada 2 juta lebih anggota LGBT. Na'udzubillah min. Bu, lamun aya panganten nu kawina awewe jeung awewe, ieu kira-kira jelema eucreug apa bener? Gila apa edan? Normal apa tidak? Kira-kira ini kalau perempuan sama perempuan kawin punya anak apa enggak? Ini sudah menyalahi aturan Allah, sudah menyalahi syariat agama. Lalu yang kedua,
kelompok daripada setelah lesbian adalah apa? Yaitu gay. Apa tuh gay? Homoseksual. Mana yang dikatakan gay? Seorang yang menyalurkan seksualnya itu dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Masya Allah, na'udzubillah. Oh, namun ayah lalaki jeung lalaki kawin. Coba kira-kira kumaha ngabayangkeunana, Bu? Main pedang-pedangan, main anggar. Ini normal apa benar? Gila apa edan? Ini sudah terjadi, Pak, di negara Indonesia ini sekarang. 2 juta lebih orang yang beragotakan yaitu LGBT. Kalau ini dibiarkan, pada saatnya nanti tidak menutup kemungkinan di Cikasuntak Cibudek ini ada perkawinan. Pengantennya dua-duanya laki-laki. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Udah, kita sudah bicara itu. Yang terpenting ayo sekarang bentengi nih anak-anak kita ya. Dengan apa? Dengan memperkuat akidah iman tauhid kita, syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diteruskan estafet daripada perjuangan para nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu dengan ulama-ulama kita ini. Makanya yuk kita saat ini jangan jauhkan keluarga kita daripada alimul ulama, sehingga kita tidak tersesat dengan ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan yang saat ini sudah merajalela yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Insya Allah, Bu, yang terakhir dari saya juga, saya nanti nggak lama habis ini langsung mohon diri. Perut lambung saya kambuh lagi, ya Allah. Ini lambung udah nyut-nyutan. Sakitnya tuh di sini. Ya, terakhir pesan dari saya, Bu. Hidup mau bahagia, hidup mau bahagia, mau sukses. Sukses di mana? Di dunia sukses, fil kubur sukses, di akhirat nanti sukses, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki adalah di dalam surganya Allah Subhanahu. Dalam rumah tangga, Allah melalui Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita, yuk hiasi rumah tanggamu dengan apa? Kata baginda Rasul, nawwiru buyutakum, hiasilah rumah-rumah tanggamu dengan apa? Yang pertama dengan salat, yang kedua wa qiraatul Quran, yang kedua hiasi rumah-rumah tanggamu itu dengan membaca Al-Qur'an. Demen nggak, seneng nggak lihat yang baca Qur'an seperti tadi? Mau nggak punya anak bisa baca Quran kayak begitu? Mau ya? Udah enak suaranya, lembut ya, enak di kuping, masya Allah, luar biasa. Makanya yuk dari sekarang jangan pisahkan anak kita daripada generasi Qur'ani. Masyarakat yang Qur'ani, rumah tangga yang Qur'ani, tidak lepas dalam rumah tangga itu walau ayatan, setiap hari harus kita baca Al-Qur'an. Al-Quran itu akan menerangi. Satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa? Wa qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Berkatalah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, apa yang dikatakan Allah? Inni a'taitu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepada umat baginda Rasulullah yaitu 2 cahaya, kaila yadurruhum, untuk mengantisipasi, untuk mengkantar, untuk menghalau zulmatani, 2 kegelapan yang bakal kita alami. Maka bertanya Nabi Musa kepada Allah, wa man nuraini ya Rabbi, 2 cahaya apa yang engkau berikan kepada umat baginda Rasul? Maka dijawab oleh Allah, yang pertama nurul Quran, yang kedua nurul Ramadan. Lalu bertanya lagi Nabi Musa alaihissalam, wa mazulumatani ya Rabbi, 2
kegelapan apa yang bakal dialami oleh kita? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang bakal kita alami adalah zulmatul qabri, yaitu gelapnya alam kubur. Gelapnya alam kubur. Saya mau tanya sama ibu, jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Yang namanya kuburan itu gelap apa terang? Gelap apa terang? Percaya apa tidak? Yang kedua, kuburan itu sempit apa lega? Yang ketiga, kuburan itu rame apa sepi? Pertanyaan saya yang berikutnya, bisakah kuburan yang terang itu gelap itu bisa menjadi terang? Dengan apa? Dengan amal, yaitu salah satunya membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi penerang di alam kubur. Ya Allah, bayangkan Bu sejenak ketika kita sudah masuk liang kubur, di bawah pohon bambu, di nahana pendungus awi. Ya Allah, kuboro-boro urang nangtung hayang diuk oge di kuburan bisa teu kira-kira. Masuk liang lahat ditutup sama bambu pamapapan, ya gelap, poek, rehe, sempit. Siapa yang menolong kalau bukan amal-amal kita? Maka salah satu dari penerang alam kubur itu adalah dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Dari sekarang ayo anak-anak kita didik, jangan jauhkan daripada Al-Quran. Insya Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati kuntus safihan li ashab. Bacalah olehmu Al-Quran, maka kelak ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penolong buat orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Insya Allah. Hanya ini saja sebagai bentuk idkhalus surur dari kami. Walau kalimatan, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat pribadi, umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Jangan bubar dulu, masih ada beberapa mubalik yang akan mengisi tausiah. Siap sampai pagi. Siap sampai pagi. Duduk yang rapi. Mohon izin, saya mau pamit pulang. Lambung saya sudah nggak tahan ini ya. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Khul masafa wada' makadar. Hadza min fadli rabbi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.